Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Titin, dan mari kita lanjutkan masih di tema 1 pembelajaran 3. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa nanti absen ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian siapkan bukunya dan mari kita mulai belajar. Tema 1, indahnya kebersamaan. Nah, dalam pembelajaran 3 ini kita akan belajar 3 materi, yaitu IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Kita mulai pelajaran pertama, yaitu IPS. Nanti tujuan pembelajarannya yaitu dapat menjelaskan nilai-nilai yang dipelajari saat mempraktekkan permainan tradisional. Kamu di situ bisa buka halaman 35 atau 36 ataupun 34. Terus kamu buka, di situ ada permainan benteng-bentengan yang pakai tiang, itu pakai tiang apa-apa saja, itu siapa yang duluan pegang itu pasti kamu tahu tuh situ benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau perebonan adalah permainan yang dimainkan oleh 2 kelompok, penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa tiang, pohon, ataupun pikar. Yang kedua, permainan tradisionalnya yaitu gobak sodor. Apa ya ini namanya, kalau di sini lupa Ibu. Nah, seperti itu permainannya, ini namanya gobak sodor. Kalau di sini apa itu, lupa itu. Pasti kamu pernah tahu itu permainan gobak sodor. Tugas kamu, setelah kamu membaca cara bermainnya, sekarang kamu kerjakan soal di bawah ini, halaman 35 dan 36. Di situ kamu bisa baca apa yang membuat kamu tertarik kedua permainan tradisional tersebut, apa yang membuat kamu suka dalam 2 permainan tadi. Nomor 2, bagaimana aturan permainan tradisional tersebut, cara aturannya tuh bagaimana. 3, 4, dan seterusnya silahkan dibaca sendiri ya. Terus dijawab di bukunya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk di pelajaran IPA halaman 37, 38, dan 39. Di situ ada 3 percobaan. Nanti kamu coba satu persatu. Percobaan 1 tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui udara. Dengan cara itu nanti gimana hasilnya? Percobaan 2, mengidentifikasi sifat bunyi melalui benda padat. Yang ketiga adalah melalui benda cair. Selepas kamu mencoba terus, dari percobaan ketiga di atas kamu tulis hasilnya di tabel di bawah ini. Jangan lupa ya untuk menulisnya di buku kamu nanti. Ini ditulis balik di buku kamu ya. Jangan lupa kasih keterangan tugas IPA. Terus di situ contoh nomor 1. Benda gas atau udara. Bunyinya terdengar enggak? Kalau terdengar centang sini. Kalau tidak, centang sini ya. Pilih salah satu. Nomor 2, benda padat, hasilnya di sini kamu tulis benda padat. Ini nomor 1, kamu pindah di sini. Benda padat. Nah, kamu tulis di situ ya. Selepas itu sudah
Ini kesimpulannya dicatat nanti ya. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita. Bunyi dapat merambat sampai ke telinga kita melalui benda cair, padat dan gas. Media, benda cair, padat dan gas. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambat bunyi? Benda yang dapat digunakan untuk merambatkan bunyi adalah benda padat, cair, dan gas. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Jawabannya, bunyi memerlukan medium perambatan. Bunyi dapat merambat di benda padat, cair, dan gas, tapi tidak dapat merambat di ruang hampa. Ini nanti dicatat. Terus kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Di situ ada ayo membaca halaman 42. Silahkan dibuka bukunya. Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram-diagram berikut. Kalau di buku ada diagramnya yang seperti ini, bulat terus begini. Nah, itu di buku kalian ada beginian. Nah, kalau di sini ibu sudah buat, nanti kamu tinggal menulisnya di buku dan tidak usah buat diagram, cukup tulis seperti ini saja. Ini tugasnya bahasa Indonesia, dicatat ya. Nih, tugas bahasa Indonesia dicatat. Paragraf 1 di situ sudah ada gagasan pokok, musim hujan di gagasan. Paragraf 2 ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Paragraf 3 ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tugas bahasa Indonesianya mencatat. Ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu nih hari. Kalau kurang paham, silahkan langsung WhatsApp di Ibu ya. Ibu ulangi lagi IPS, ini tugasnya. Ini tugasnya nomor 1 sampai nomor 5 IPS. IPA, kamu harus membuat ini, mempraktekkan ini, percobaan 1, 2, 3. Lepas itu kamu jawab ini, apakah bunyi yang dihasilkan itu terdengar atau tidak. Kalau kamu tidak praktek, kamu tidak akan tahu hasilnya. Praktek. Terus jangan lupa di gambar. Oke. Itu untuk IPA. Sekarang masuk di ini, ditulis ya. Ini masih IPA, ditulis. Ini pelajaran bahasa Indonesia, dicatat. Oke, tetap memakai masker, jaga jarak, dan kerap mencuci tangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.